Selamat ketemu teman-teman. Ini adalah video pertama saya mengenai penggunaan metode ilmiah hingga untuk analisis mesin listrik. Seperti halnya kita ketahui bahwa mesin listrik itu pada dasarnya suatu peralatan yang multiguna. Misalnya dipakai di pompa, di turbin angin, mobil, drone, pesawat, kapal, kereta api, dan lain-lain. Untuk itu maka perlu suatu pengetahuan yang dalam mengenai peralatan tersebut. Nah, tentu saja kita tidak bisa menganalisis sebuah mesin listrik itu hanya dari analisa biasa seperti menggunakan matematika atau hitung-hitungan yang dasar, tetapi harus menggunakan suatu perangkat yang lebih mumpuni. Dalam hal ini kita menggunakan metode elemen hingga. Metode elemen hingga ini adalah sebetulnya peralatan yang sebelumnya sudah digunakan di industri, di mana kelebihannya ini adalah bisa memprediksi dari suatu output mesin jauh sebelum diproduksi. Jadi keuntungannya adalah tidak membuang-buang bahan di dalam menganalisis mesin. Bayangkan kalau misalnya memproduksi 1000 mesin dan semuanya rusak, itu akan terbuang sia-sia. Nah, sebelum dipabrikasi maka mesin ini harus diketahui dulu kinerjanya, bentuknya, ketebalannya, ukurannya, dan sebagainya. Untuk itu maka pindah elemen ini menjadi sangat berguna. Pertama sekali yang kita lakukan adalah kita membuka software ini yang ada di komputer. Jadi software ini sebetulnya bisa di-download oleh teman-teman dan ini free. Kemudian kalau sudah di-download akan bisa muncul di komputer dan bisa digunakan kapan saja diperlukan. Nah, untuk pertama kali kita menggunakannya adalah pindah elemen ini kita klik di sini 2 kali ya. Maka akan muncul suatu warna yang abu-abu ya. Seperti ini adalah screen dasar dari pin elemen. Screen dasar pin elemen di mana di sini akan kita bisa membuka pertama kali. Di sini di sudut kanan atas ada namanya file ya. Di sini filenya ini dibagi atas 2. Pertama adalah new atau baru, kemudian yang kedua adalah open. Open itu artinya bahwa struktur mesin yang kita analisa sudah ada di dalam komputer kita, jadi tinggal kita tampilkan ya di layar. Oke. Untuk mempermudah pembelajaran kali ini saya akan mulai dengan membuka dari file yang sudah ada. Kemudian untuk teknik menggambar dasar nanti akan saya berikan pada pertemuan berikut. Nah, saya akan coba membuka file yang sudah saya punya. File ini umumnya kita taruh di file D, di drive D. Kemudian di sini misalnya ada namanya seperti ini ya. Ini sekedar nama saja, kemudian saya di sini saya enter. Maka akan keluar bentuk mesin yang akan kita analisis. Ini adalah tipikal mesin magnet permanen jenis rotor dalam. Ini bagian yang di sini adalah ini rotor yang ini intinya, kemudian ada yang kayak pintu-pintu segi 5 ini adalah lubang udara di mana ini berfungsi untuk pendingin pada saat operasi, dan juga
untuk mengarahkan flux ya. Lalu bisa juga untuk digunakan sebagai untuk media untuk membuat inti rotor ini menjadi lebih ringan, karena kita ketahui kalau inti rotor ini full semuanya akan lebih berat, sehingga kalau dioperasikan akan menjadi lebih boros. Nah, mari kita pelajari bagaimana cara menganalisis daripada mesin ini. Pertama kali dari gambar ini gambarnya sudah lengkap semuanya, ada kabelnya, ada magnetnya, spool dan sebagainya, ada arah fluxnya. Pertama kali yang kita lakukan adalah kita cek di bagian yang kuning di sini ada kotak-kotak kecil-kecil. Kita enter di sini. Kita menunggu beberapa saat, kemudian setelah di enter, nah akan keluar suatu informasi bahwa mesin ini siap dianalisis ya. Kita harus tunggu dulu sebentar karena memang ini butuh waktu untuk memverifikasi ya. Nah, oke, sudah keluar dengan informasi yang seperti ini, menunjukkan bahwa mesin ini secara rangkaian magnetik tidak ada masalah, jadi bebas kita untuk operasikan selanjutnya. Jadi kita silahkan kalau mau diklik di sini cross, karena sudah tidak ada masalah, maka kemudian kita bisa ke proses berikutnya. Misalnya di sini yang bertanda engkol, di sini ada tanda engkol. Perhatikan kursor ini, di sini ada tanda engkol, kemudian ditekan. Nah, ini adalah proses analisis dari rangkaian mesin. Kita akan tunggu bangsa 2-3 menit kemudian baru selesai. Memang butuh waktu lama karena sebenarnya dalam proses ini diibaratkan sebuah rangkaian listrik. Dia terdiri dari beberapa loop atau beberapa mesh, sehingga setiap mesh itu akan dikerjakan satu demi satu secara simultan. Kita lihat di sini dari informasinya, dia lebih dari 130.000 loop ya. Jadi luar biasa sekali besarnya. Tentu tidak mungkin bisa dihitung secara manual dalam waktu 1 jam, mungkin juga seminggu tidak bisa selesai. Tapi dengan pindah elemen ini dia bisa menghitungnya dalam waktu sepersekian menit. Nah, kita tunggu, kira-kira butuh waktu 3-5 menit untuk menyelesaikan perhitungan mesh ini. Sambil menunggu selesai perhitungan ini, saya memberitahukan kepada teman-teman bahwa tipikal dari mesin ini pada umumnya memang bulat ya. Tapi pada dasarnya ketika kita fabrikasi, ada bagian yang berlekuk yang sebenarnya agak sulit dilakukan secara praktek, namun itu harus dilakukan sebab suatu kewajiban agar bisa menyesuaikan dengan media di mana dia ditempatkan. Ya, nanti akan mungkin kita bahas pada pertemuan berikut. Sekali lagi, ini bagian sini ini adalah namanya alur stator.
Ini alur stator, jadi semua yang berbentuk ini adalah alur stator. Kalau yang dari sini semuanya itu adalah inti mesin. Inti mesin ini terdiri biasanya dibuat dari baja M19, bisa juga dari baja M15, atau paduan lainnya misalnya M27 dan sebagainya. Ini suatu bahan yang bagus sekali sehingga hingga saat ini menjadi populer digunakan untuk pembuatan mesin-mesin listrik, khususnya untuk yang digunakan pada drone, pada CNC, mesin CNC, pada turbin angin, ya, di mana turbin angin itu mempunyai suatu jadi aplikasi mesin yang digunakan pada turbin angin harus memiliki suatu kriteria khusus agar dia dapat menghasilkan energi listrik yang baik. Oke. Ini adalah lubang-lubang udara yang ada di sini. Yang perhatian kursor ini ada kira-kira 6 lubang udara sesuai dengan banyaknya pole, banyaknya magnet permanen. Kemudian yang tengah ini adalah sub atau poros, ya, sub atau poros mesin. Jadi kesemuanya inilah yang mendukung operasi mesin listrik, baik itu dia berfungsi sebagai motor listrik, sebagai generator, atau ya sebagai motor listrik atau sebagai generator. Pada dasarnya motor listrik digunakan untuk menghasilkan energi mekanik, sedang untuk generator digunakan sebagai peralatan menghasilkan energi listrik. Pada dasarnya bentuknya sama, dapat dikatakan sama atau mirip, namun di dalam desain sebenarnya harus dibedakan karena memiliki ketentuan yang berbeda. Jadi ada perbedaan walaupun dilihat secara kasat mata sama-sama seperti itu, tapi untuk penggunaan tertentu treatmentnya harus dibedakan. Oke, sebentar lagi proses perhitungannya akan selesai dan kita akan mulai masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu kita menghitung, menampilkan bagaimana kriteria magnetik yang ditampilkan oleh mesin. Nah, kursor ini akan saya gerakkan ke arah yang berbentuk kacamata ini. Saya tekan di sini. Teman-teman perhatikan, saya tekan sekali, maka akan keluar begini. Nah, inilah bentuk distribusi flux dari magnet yang ada di mesin tersebut, ya. Kemudian untuk magnetnya saya akan beri tanda di sini. Nah, tanda inilah yang merupakan magnet dari mesin ini. Jadi ini mesin magnet permanen, dan magnetnya ada di bagian dalam, di permukaan dari inti rotor yang berdekatan dengan celah udara. Oke. Apa yang bisa dilihat di sini setelah kita amati hasil simulasi ini adalah, pertama, berapa nilai flux magnet yang ada di bagian inti stator. Jadi kita bisa klik di sini, di yang warna-warni. Di sini ada warna-warni di sini, maka akan keluar seperti ini. Kemudian show flux density, maka kita klik di sini dengan tangan kanan, lalu kita oke, maka akan keluar warna-warni begini. Nah, cantik kan? Ini modelnya seperti pelangi, tapi ini bukan pelangi loh. Ini adalah distribusi flux magnet yang ada di mesin. Ya, sambil memproses dia sampai rapi, kita tunggu. Nah, memang untuk mesin, untuk komputer yang grade-nya di bawah 5 biasanya agak
lama memprosesnya, sehingga butuh kesabaran teman-teman. Kalau mesin i7 atau setara biasanya begitu ditekan itu langsung aja dia diam ya. Tapi akan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini soal waktu saja sebenarnya. Oh, rupanya proses perhitungannya tertunda dikarenakan dari kapasitas komputer ini yang mungkin terbatas ya. Jadi bukan karena suatu error dari software, tapi komputernya yang terbatas. Baik, untuk mempersingkat waktu dan melihat parameter yang lain, maka mungkin akan saya coba ya dengan cara yang berbeda. Ya, akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita tunggu-tunggu ya. Ternyata cukup lama juga ya, beberapa menit itu. Jadi di sini ada angka-angka di sini. Di sini tertulis 1,209, warnanya begini. Jadi warnanya ini menunjukkan berapa flux magnet yang dipikul oleh inti mesin. Ini inti, dan ini inti ya. Jadi bila mana nilai-nilai yang ada di kursor ini melebihi dari 1,5 Tesla, angka 1,5, maka desain ini harus dibuat ulang atau didesain ulang, karena itu tidak bagus dioperasikan, apalagi yang berkaitan dengan penggunaan khusus. Oke, jadi kita lihat ini nilai-nilai di sini, artinya ini cukup baik karena di bawah 1,5, di sini hanya 1,2. Artinya bahwa kemampuan daripada inti mesin masih bisa melayani flux yang masuk ke sini, yang mana kalau inti mesin ini bisa sampai 1,5 Tesla ya.
Oke, itu dulu informasi mengenai inti dari mesin ini, kemampuan inti dari mesin ini. Kemudian kita bisa kembalikan ke warna normal dan kita cari parameter lain. Misalnya kita ingin mengetahui apa sih yang ada di sini di tengah-tengah ini, maka kita klik di sini. Jadi kita masuk ke tanda garis lurus, kemudian kita klik kanan, kiri ya, kemudian kita balas. Setelah membentuk 360 derajat, kita masuk ke sini, ada di sini kayak gunung gitu. Di gunung sini kemudian akan keluar suatu persamaan di sini, dan kita melihat ada di sini BN. Lalu BN ini kita klik OK, maka akan keluar bentuk seperti ini. Nah teman-teman, gelombang ini adalah representasi dari flux bocor yang ada di mesin, yang ada di poros. Jadi semakin tinggi puncak dari gelombang ini, maka flux di poros itu semakin besar. Tapi ini rupanya kita beruntung karena flux bocornya ini sangat kecil, yaitu 1/100.000, jadi praktis itu sama dengan 0. Ibarat kata kalaupun dia berputar pada kecepatan tinggi tidak akan menghasilkan sesuatu yang merusak mesin. Oke. Nah, kita kembali ke yang lain. Jadi untuk kembali ke yang lain, maka saya akan perbesar mesin. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sih bentuk gelombang di celah udara. Ini celah udara, yang di sini adalah celah udara. Ini adalah stator ya. Stator ya, jadi sekali saya klik berwarna biru hijau semua, karena memang ini satu kesatuan, jadi sekali yang sentuh yang lain kesentuh semua gitu. Sedangkan yang di bawah ini, yang di sebelahnya adalah, kalau ini sendiri adalah magnetnya. Jadi magnet ini adalah stator. Jadi yang putih ini adalah yang disebut celah udara, yang mana membatasi stator dengan magnet rotor. Oke, kembali ke tujuan semula tadi. Kita ingin mengetahui bagaimana sih bentuk gelombang dari mesin ini. Nah, pertama kali kita arahkan kursor ke garis lurus, kemudian masuk ke tengah-tengah sini. Jadi di sini ada 5 titik. Kita ambil titik tengah dari 5 itu, jadi di bagian atas 2 titik, di bagian bawah 2 titik. Kemudian kita enter, kita pakai kursor bawah untuk menuju ke bawah. Lalu kita masuk, jadi disesuaikan dengan pasangannya dari atas, 2 bawah 2 atas. Jadi kemudian saya tekan dengan klik kiri, nah, maka akan terhubung dengan warna merah. Teman-teman lihat. Kemudian saya balik lagi ke atas supaya bersambung ya, supaya bersambung. Nah, sudah bersambung, jadi 360 derajat sudah menyambung dari dalam inti stator, inti udara. Nanti kemudian akan saya buka di sini BN ya. Kemudian akan kita lihat bagaimana sih flux yang ada di celah udara. Kita buka OK. Nah, ternyata flux magnet celah udaranya berbentuk seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini adalah semi kotak-kotak. Kotak tidak, tirus juga tidak. Ini dikarenakan karena bentuk magnetnya dia utuh. Nanti di kemudian hari akan kita dapatkan suatu mesin di mana bentuknya ini akan kurus, menipis, ya kan? Karena ada yang dipotong di bagian lain. Nah, ini ada pecahan-pecahan atau penyok. Itu karena adanya
adanya bagian sini. Ya coba teman-teman perhatikan, ada bagian sini yang melekuk ke dalam. Ini akan mengakibatkan penyok di sini. Nah, penyok ini ada lumayan banyak, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Ini sebetulnya ada 18 sesuai banyaknya slot. Oke, teman-teman. Jadi inilah bentuk flux yang ada di celah udara. Ini yang lebih dikenal dengan namanya flux magnet yang normal. Kemudian selain flux magnet normal juga ada yang namanya flux magnet yang tangensial. Flux magnet tangensial, untuk mendapatkannya kita prosedurnya seperti tadi, kemudian kita klik BT, maka akan keluar begini. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwa flux magnet tangensial sangat berbeda dengan flux normal tadi, di mana flux normal tadi dia berupa kayak cendawan, kalau ini menyerupai gigi buaya ya. Nah, di celah udara mesin inilah kemudian kedua flux magnet ini beradu sehingga mengakibatkan mesin memiliki suatu kriteria yang berbeda-beda ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Tentunya demikian dia punya punishment ya. Biasanya suatu mesin yang baik adalah apabila nilai dari BT ini rendah atau tidak terlalu rendah tetapi ini renggang. Nah, karena di sini tinggi dan rapat ya. Rapat ini, padahal rapat itu sangat berbahaya bagi suatu flux magnet. Maka ini termasuk kategori mesin yang belum baik ya. Ini memang mesin basic ya. Jadi kalau misalnya mesin seperti ini dipakai di mobil, itu sudah pasti sangat boros. Baru ditancap starternya udah habis baterainya. Kalau dipakai di drone baru mengudara sekian menit udah jatuh karena habis baterai. Kalau dipakai di turbin angin tidak akan bisa berputar sebab tertahan oleh adanya gigi-gigi ini. Ini dalam bentuk gaya magnet yang sangat besar. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam acara pengenalan dari pinning elemen untuk analisis mesin-mesin. Sampai ketemu pada video berikutnya di acara yang sama. Terima kasih, dan bagi teman-teman jangan lupa subscribe ya.